Bismillah. Jadi saya ulangi lagi dari awal, untuk sumber tanaman obat itu ya kan, Indonesia negeri yang luar biasa dalam apa namanya, dalam istilah biodiversity ya. Jadi macam-macam kekayaan alam, terutama nanti di hutan ya kan, tanaman obat luar biasa. Nah, jadi kita nomor 2 setelah Brasil ya. Tapi kalau nanti dengan laut, kita nomor 1 di dunia. Jadi yang mestinya dijaga ya kan, dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tadi hubungannya dengan antibiotika, yaitu tadi dulu itu banyak orang-orang sampai sekarang pun ya kan, mengambil dari hutan itu ya, tanahnya atau batangnya itu dikerok ya kan. Kemudian diteliti ya. Utamanya yang untuk antibiotika ini tentu saja dicek daya anti bunuhnya ya kan, antibakterinya itu sendiri. Ini satu sisi kekayaan yang banyak tadi malah dirusak hutannya itu. Nah, di sisi yang lain ini di Jakarta, saya ulangi, ada kakak kelas saya yang S3-nya orang Indonesia, S3-nya di Aston University Inggris. Dia di mana? Di Jakarta ya. Membuat laboratorium, anak buahnya ya sarjana-sarjana orang Indonesia ya. Yang kerja orang-orang Indonesia. Tapi yang membiayai ini adalah dari Eropa ya. Apa salah satu kegiatannya tadi, masuk ke hutan ya, mengambil tanah, mengeruk apa namanya, batang tanaman ya kan. Itu diteliti nanti ya, sehingga nanti dilaporkan kalau ini jenis ini apa, fungi atau bakteri ini membunuh bakteri. Nah ya kan, terus diteliti ya, selain apa namanya ini, culture-nya itu dibiarkan ya. Misalnya fungi ya, seperti Penicillium notatum dibiarkan banyak ya kan. Kemudian diteliti kandungannya tadi, yang bunuh itu apa, sehingga diketahui struktur molekul daripada antibiotika itu. Nah, ini yang kemudian diteliti lanjut di Eropa sana, entah Inggris, Jerman atau Prancis itu ya. Nah, kemudian biasanya diubah suai struktur molekulnya sehingga mencapai molekul yang optimal daya bunuhnya. Itu kan. Itu kalau sudah nanti ya, keamanannya diteliti dan sebagainya ya kan, preklinik, klinik aman, dijual kembali ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita membeli dengan mahal. Ini kan. Jadi kita ini sumbernya obat, kita malah beli obat. Ya, kemudian satu lagi bahwa obat-obat di Indonesia ini, pabrik-pabrik itu hampir semuanya impor. Ini yang saya ikut apa namanya, prihatin ya. Sumbernya dari Indonesia, tapi kita semua obat impor. Ini kan satu mahal, yang kedua agak memalukan ya, Indonesia ini apa-apa beli. Beli kalau itu orang kaya, itu oke lah. Ini beli, kita punya utang ribuan triliun. Ini yang namanya orang melarat tapi berjuis gitu kan. Oke, jadi kembali Mas Diksi tadi itu ya. Diski apa diksi? Hilang. Ya itu apa? Jadi kalau kita sudah mempunyai struktur molekul ya kan, kita tentu saja apa namanya ini bisa mengubah suai molekulnya. Namun demikian ya kan, bahwa setiap target tadi antibiotika itu spesifik itu kan ya. Jadi kemarin sudah saya ceritakan mengapa penisilin dia bisa merusak peptidoglikan atau menghambat produksi peptidoglikan ya kan, terutama dalam gram positif, karena dia mempunyai struktur molekul yang mirip dengan substrat. Jadi ini istilahnya makhluk halus ya kan, penisilinnya. Itu mirip dengan Pak Petani. Pak Petani itu substratnya ya. Jadi nanti kita lihat D-alanin gitu kan. Saya lihat kembali. Anda juga bisa lihat kembali enzim itu kemudian salah salah mengikat ya, tertipu dengan adanya penisilin ya kan. Jadi penisilin itu menghambat sintesis peptidoglikan ya, karena dia penisilin ini menipu enzim transpeptidase ya kan. Transpeptidase itu mestinya substratnya itu asam-asam amino D-alanin. Tapi struktur molekulnya mirip dengan penisilin. Penisilin mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada D-alanin dengan enzim itu gitu kan. Itu makanya dia menghambat
peptidoglikan pada dinding sel ya. Kalau dinding selnya tidak ada peptidoglikannya atau sangat sedikit ya, maka akan bocor gitu kan. Nah, istilahnya kan begitu. Sehingga untuk grup penisilin termasuk cephalosporin, struktur molekulnya itu sama. Jadi setiap obat antibiotika dia akan mengganggu yang substrat daripada enzim itu mirip dengan dia gitu kan. Nah, ini jadi kita tidak bisa satu obat untuk mengganggu lebih dari satu target. Walaupun itu bisa, tapi bukan kita yang menghayalkan ya. Kenyataannya memang nanti seperti penisilin juga dia akan mengganggu ke tempat-tempat lain ya kan. Jadi kembali ke filosofi bahwa obat itu targetnya memang tidak satu ya kan. Cuma kita tidak bisa memilihnya ya kan. Bisa kemana-mana. Nah ini, jadi kemungkinan besar kalau kita sudah tahu struktur molekulnya itu ya kan, ini secara garis besar ya kan, maka kita bisa mengkombinasikan ya. Jadi dua antibiotika ini walaupun ini tentu saja sangat rumit ya kan, kita mungkin kalau struktur molekulnya kecil akan mudah seperti yang saya lakukan sekarang ini kan. Jadi untuk membuat obat antibakteri, anti kanker, antivirus yang saya kerjakan itu adalah dua senyawa alam ya kan. Yang satu asam galat misalnya atau ursolat, dia sendirian memang sudah mempunyai aktivitas ya kan, ya antibakteri, anti kanker, antivirus. Cuma dia lemah. Maka saya coba untuk mengawinkan ya, namanya konjugasi. Senyawa lain yang dari alam juga, misalnya minyak cengkeh, eugenol ya kan. Dia juga mempunyai macam-macam faedah kan, manfaatnya itu kan. Kita kawinkan gitu kan. Harapannya maka di ketiga aktivitas itu dia akan menjadi bersinergi, ini menjadi multiply gitu kan ya kan, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi gitu kan. Ya jadi demikian juga anti kanker dan sebagainya itu ya kan, kita coba ini yang sudah saya buat ini ya baru 12, bisa lebih nanti adalah tadi asam galat, kemudian kita konjugasi dengan macam-macam bumbu dapur ya. Mulai vanilin, tadi ya, minyak cengkeh, minyak kayu manis, dan kandungan-kandungan di banyak tanaman obat ya kan. Jadi misalnya dari sirih, dari apalagi mansoa dan sebagainya itu. Oke, begitu ya Mas. Jadi kita bisa merencanakan ya kan, kalau sudah ada obatnya itu ya, bukan ditarik kembali kan, yang sudah ada itu memang biasanya dari alam ya kan. Dari fungi, dari bakteri maupun dari tanaman gitu kan. Dia punya aktivitas antibiotika, baru kita ketahui nanti secara detail dia targetnya mana gitu kan. Jadi itu ya jawabannya. Jadi kita kenapa tidak ada obat yang bisa istilahnya double target ribosom yang kecil dan yang besar gitu kan. Nah ini karena memang itu selama ini bukannya kita merencanakan, tapi sudah pemberian Tuhan ya kan, dari alam itu sendiri. Nah sekarang yang paling banyak itu bukan kurang bagus, malah kedua target ya. Yang baik itu satu target tetapi aman ya. Jadi di dalam pembuatan atau sintesis obat, dua hal ya, aktivitasnya lebih tinggi daripada obat yang sudah ada, tapi dia lebih aman ya. Lebih aman, itu yang bagus ya kan. Jadi jangan sampai malah macam-macam ya kan targetnya ya kan, tapi nanti side effect-nya banyak itu kan. Jadi satu saja tetapi aktivitasnya tinggi, toksisitasnya rendah atau aman, itu yang penting itu ya. Jadi bukan satu obat semakin banyak semakin baik, tidak ya kan. Karena itu nanti membutuhkan ya selain tadi kembali lagi obat itu kalau dosisnya atau pemanfaatnya nggak pas kan racun ya kan. Jadi lebih baik dosisnya itu sekecil mungkin gitu kan. Nah untuk bisa sekecil mungkin maka dia memang harus fokus gitu kan, targetnya apa gitu. Oke, saya kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi Anda bisa di dalam riset ya kan, membuat yang tertentu saja, itu lebih
akan lebih mudah lebih daripada satu, ya kan. Jadi misalnya yang untuk ribosom 30 saja atau 50 saja. Kemudian yang penting tadi, karena hubungannya nanti adalah resistensi ya. Kalau sudah resisten mestinya selalu dibuat antibiotika baru yang dua hal tadi ya, lebih poten dan lebih aman, dan istilahnya bebas resisten gitu kan daripada bakterinya itu. Oke, good, Mas Rizky ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang lain, ayo jangan jangan malu. Ya, waktunya kan terbatas ya. Ayo silahkan.